Presiden tinjau pusat pelatihan PSSI di IKN. Sidang tahunan MPR dipastikan akan meriah. BPOM razia obat-obatan tanpa izin edar. Kebakaran hebat melanda kawasan Manggarai, Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Rasanya senang sekali kalau kita mengisi ruang informasi Anda kembali di waktu istirahat Anda dengan informasi yang tadi sudah kita sampaikan terlebih dahulu, di mana salah satunya ini Presiden Jokowi yang meninjau pusat pelatihan PSSI di IKN. Kalau ini bentuk pendukungan untuk pesepak bola lebih tepatnya ya. Betul, pusat pelatihan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur ini rencananya sudah bisa mulai beroperasi nanti di bulan September. Selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan sidang tahunan MPR RI yang dipastikan akan meriah. Ini digelar nanti satu hari sebelum perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Benar sekali, 70% ini persiapan yang sudah dilakukan dan di mana ini dengan nuansa batik katanya. Nah, kita nantikan seperti apa ya untuk di tanggal 16 sidang MPR yang akan dilakukan. Dan juga ada informasi terkait BPOM ini merazia obat-obatan tanpa izin edar. Karena kalau kita melihat memang ini kembali lagi sangat berbahaya ya, apalagi digunakan untuk masyarakat umum. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami, bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali berita Menyapa Malam kali ini di mana Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang kini juga mengapresiasi inovasi semen hijau atau yang dihadirkan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Selain itu, Menteri Erick ini menyampaikan juga bahwa semen hijau yang ramah lingkungan ini merupakan inovasi nyata BUMN untuk mengurangi laju perubahan iklim. Erick menyampaikan semen hijau merupakan semen yang memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan dengan semen konvensional. Mantan Presiden Inter Milan itu menyebut semen hijau mampu menekankan tingkat emisi yang sangat signifikan. Erick mengatakan semen hijau produksi SIG sudah digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatera dan Pelabuhan Kijing yang merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Inovasi semen hijau ini mampu menekan tingkat emisi hingga 38% dibandingkan semen konvensional. Menurut Erick Thohir, SIG juga siap dalam memasok semen hijau pada pembangunan di IKN sebagai ibu kota yang mengusung konsep sustainable dan smart city. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo mencoba moda transportasi baru yang ramah lingkungan, tram otonom Nusantara di Ibu Kota Nusantara Selasa sore kemarin. Di mana juga Presiden Joko Widodo ini menaikkan tram tersebut dari depan Istana Negara IKN yang menempuh rute untuk meliputi beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan. Tram otonom ini membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati Gedung Kemenko 1, lanjut ke Gedung Kemenko 2, melewati Gedung Kemenko 4, melintas Gedung Kemenko 3, dan kembali ke Grande dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN. Ketika ditanya tentang kesiapan ART untuk digunakan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Presiden Jokowi menjelaskan moda transportasi tersebut sudah siap beroperasi. Jokowi juga menyoroti perlunya kota-kota lain di Indonesia untuk mempertimbangkan transportasi massal berbasis energi hijau, terutama kota-kota besar seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan juga Bandung. Namun ia juga mencatat tantangan yang ada terutama terkait infrastruktur jalan yang mungkin belum memadai. Namun diakuinya tantangan terbesar dalam penerapan ART di kota-kota lain adalah ketersediaan jalan yang cukup lebar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Keberadaan tram otonom yang kemudian diuji coba langsung oleh Presiden Joko Widodo ini sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk menggunakan kemudian moda transportasi yang menggunakan basisnya energi hijau sesuai dengan konsep dari Ibu Kota Nusantara ini Forest City. Benar sekali, karena kalau kita melihat ini memang udah diuji coba dan sudah layak untuk digunakan dan akan nantinya digunakan untuk Hari Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di IKN lebih tepatnya. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana Ketua Umum PSI Erick Thohir ini memberikan perkembangan terbaru terkait proses pembangunan training camp milik PSSI yang saat ini memasuki tahap akhir di Ibu Kota Nusantara. Erick Thohir membagikan momen kunjungannya di Kompleks Training Camp PSSI bersama Menpora Dito Aryo Tejo. Erick Thohir menjelaskan kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung proses pembangunan kompleks pusat latihan tersebut. Ia menjelaskan saat ini pengerjaan sudah memasuki tahap akhir atau finishing. Bersama Dito, Erick tampak meninjau beberapa titik, termasuk di gedung yang nantinya bakal digunakan sebagai asrama tempat menginap para pemain.
Inspeksi ini juga dilakukan langsung di kamar tersebut. Dalam video tersebut, Erik memastikan target penyelesaian kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan ini. Training Center berada di atas lahan IKN seluas 34,5 hektar yang berisikan 8 lapangan beserta infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya seperti asrama, kolam renang, hingga sport science. Untuk pembangunan fase pertama, Training Center PSSI di IKN ini akan didirikan 2 lapangan dan tempat penginapan untuk pemain serta pelatih yang ditargetkan rampung selama 6 bulan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dengan agenda kepresidenan di mana Presiden Joko Widodo ini melakukan kunjungan ke Pusat Pelatihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara pada Selasa kemarin. Presiden memastikan bahwa lapangan sudah hampir sepenuhnya siap untuk digunakan tim nasional sepak bola Indonesia pada September mendatang. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai melakukan kunjungan ke Pusat Pelatihan atau Training Center Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden menjelaskan lapangan yang disiapkan terdiri dari 2,5 lapangan yang spesifikasi yang bervariasi. Dalam rencana jangka panjang akan ada total 8 lapangan yang dibangun. Presiden memastikan lapangan sudah hampir sepenuhnya siap untuk digunakan tim nasional sepak bola Indonesia pada September mendatang. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8. Lebih lanjut dijelaskan pembangunan pusat pelatihan juga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari PSSI, FIFA, hingga AFC. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sesuai dengan pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pusat pelatihan PSSI ini rencananya udah siap nanti di bulan September bagi timnas sepak bola Indonesia dan memang sudah 2,5 lapangan yang kemudian sudah hampir rampung dari total rencana ada 8 lapangan, Dewi. Benar sekali, kalau kita memang ini persiapan untuk mendukung lagi kembali pendukungan sepak bola yang ada di Ibu Kota Nusantara yang baru. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana Ketua Umum 2 DPR RI ini Ahmad Doli Kurnia Tanjung ini menemani konsep pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai Smart City, Green City, dan juga Blue City. Ia mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tersebut harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan jangan sampai merusak kebudayaan masyarakat setempat. Politisi Partai Golkar tersebut menekankan agar pemindahan ibu kota ke IKN harus memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan agar tidak menghilangkan keaslian kekayaan budaya dan alam Kalimantan. Hal ini dinilai karena melihat Kalimantan yang terletak di tengah Indonesia dikenal sebagai pulau dengan hutan yang lebat, berfungsi sebagai paru-paru dunia. Sementara sejalan dengan konsep pemerintah yang ingin menjadikan IKN Ibu Kota Nusantara sebagai Smart City, Green City, dan Blue City harus mengikuti keterlibatan masyarakat setempat. Ia menambahkan agar pembangunan IKN tetap mengedepankan nilai-nilai masyarakat setempatnya, tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga kelestarian budaya adat istiadat asal Kalimantan. Iya, tadi saya juga sampaikan salah satu yang nanti membuat Indonesia ini menarik adalah kita sekarang dalam proses pemindahan ibu kota negara. Nah, di mana ibu kota negara itu kan berada di pusat, ya. Kalau lihat geografis kan di tengah letak Indonesia dan berada di Pulau Kalimantan yang selama ini di sana terkenal juga menjadi bagian dari paru-paru dunia kan, ada hutan yang begitu lebat gitu ya. Dan nah jadi konsep pemerintah untuk menjadikan IKN itu sebagai Smart City, sebagai Green City ya, sebagai Blue City itu terus kemudian menjadi Spawn City ya. Nah, ini kan menjadi menarik untuk menjadi bahan research. Tadi sudah saya sampaikan, ya di sana itu juga dalam proses pemindahannya kita selama ini juga pasti melibatkan masyarakat setempat, masyarakat adat setempat. Ya. Ada di sana kan ada kerajaan Kutai, kerajaan macam-macam, ada Dayak gitu. Dan selama ini alhamdulillah kita sudah berupaya untuk bisa mengharmonisasi ya mereka. Dan mereka bisa terima, tetapi dengan catatan pemerintah juga harus menjaga kelestarian
bukan hanya kelestarian lingkungan hidup, tapi kelestarian budaya, kelestarian budaya adat istiadat yang selama ini mereka pegang teguh. Dari Jakarta, Mai Siregar, Sinpo TV melaporkan. Dari statement Ketua Komisi 2 DPR yang menyatakan bahwa memang menanggapi konsep untuk pemerintahan yang dijadikan nantinya IKN ini sebagai Smart City dan juga Green City dan juga Blue City ini akan kita dukung kembali karena ini merupakan pembangunan yang baik sekali lebih tepatnya. Poin yang kemudian perlu ditekankan terkait dengan pembangunan IKN adalah menjaga kelestarian lingkungan, namun di satu sisi juga menjaga kebudayaan dari masyarakat setempat. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan di mana Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut bahwa penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI 2024 akan lebih meriah dari sidang tahunan sebelumnya. Di mana juga hal tersebut dikarenakan sidang tahunan ini terlaksanakan di periode terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga para anggota legislatif. Saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Indra Iskandar menyampaikan bahwa sidang tahunan kali ini akan mengusung tema Nusantara, mulai dari pakaian hingga ornamen yang digunakan. Selain itu, hiasan beserta sistem pencahayaan juga akan tampak lebih meriah dari tahun sebelumnya. Indra pun berharap perbedaan dekorasi pada sidang tahun ini dapat menjadi contoh bagi sidang tahunan selanjutnya, terutama jika mengusung tema Nusantara. Hari ini mematangkan proses mekanisme pengamanan dan proses dengan seluruh stakeholder keamanan. Ya, ini kan tahun terakhir periode jabatan Presiden maupun DPR dan DPD gitu. Jadi tentu memang dari mulai
mulai dari ornamennya kelihatan nanti akan berbeda, akan sedikit lebih kelihatan meriah gitu ya, akan lebih meriah sedikit tampilan ornamen-ornamennya. Dan dari sisi pengamanan tentu belajar dari situasi geopolitik yang ada, kami mohon maaf, mohon izin pada saat mulai tanggal 15, khususnya tanggal 16, keamanan akan sedikit lebih ketat dan pasti lalu lalang tidak terlalu nyaman, karena kami tidak akan mengambil risiko akan ada sistem yang lebih lugas dalam pengamanan, baik dari unsur TNI, Polri maupun Pas Pampres, sehingga bagi yang nanti hadir pada tanggal tersebut itu agak sedikit ada kekakuan yang tidak bisa dihindari. Ini untuk keamanan kita bersama. Tahun ini kalau untuk ornamennya kami menggunakan batik-batik Nusantara, idenya semua di model-model batik Nusantara dan ornamen-ornamen Nusantara. Tapi memang beda kalau 4 tahun yang lalu itu ornamen itu dibuat dengan lebih sederhana. Tahun ini mungkin sedikit mulai dari drop off sampai dengan atas itu termasuk di dalam lightingnya semua terlihat akan berbeda, lebih sedikit kelihatan meriah secara fisik karena ini ada periode terakhir, dan itu juga kita akan berharap ini menjadi model untuk tahun selanjutnya, bagaimana model-model ornamen Nusantara bisa ditonjolkan pada saat acara-acara kenegaraan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi, kalau kita memang melihat dan menyaksikan nantinya ini akan diselenggarakan untuk sidang tahunan MPR DPR ini nantinya akan dilakukan di tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ornamen-ornamen membatik katanya, dan ini persiapan dengan 70%. Nah, kita nantikan saja ya. Dan betul sekali, dan di sidang tahunan MPR pada tahun ini adalah tahun terakhir pemerintahan kemudian Jokowi Maruf, jadi rasanya akan lebih spesial, dan seperti dinyatakan di tayangan sebelumnya akan lebih meriah. Kita akan menantikan bagaimana kemeriahan di tanggal 16 Agustus nanti. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan daya saing industri Indonesia masih kalah jauh dari Tiongkok. Di mana juga Hendrawan ini meminta pemerintah untuk memperbaiki perizinan dan juga menghilangkan pungli yang terindikasi dengan penerimaan barang impor ilegal. Serbuan barang impor ilegal dari Cina memberikan dampak serius bagi perekonomian Indonesia. Produk impor dengan harga murah dan daya saing tinggi lebih diminati masyarakat dibandingkan produk UMKM lokal. Akibatnya banyak pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar dan menghadapi pemutusan hubungan kerja. Menanggapi masalah ini, anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa daya saing produk Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan produk dari Tiongkok. Hendrawan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menekan biaya ekonomi yang tinggi dan memastikan semua lini usaha memiliki perizinan yang jelas untuk menghindari adanya pungli. Hendrawan juga menambahkan bahwa banyak pungli di Indonesia yang merugikan pelaku usaha dan harus diberantas. Penanganan serius terhadap masalah ini diperlukan untuk menjaga iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ternyata daya saing industri kita ini kalah jauh dibanding industri di Tiongkok. Artinya apa? Ekonomi Indonesia ini mengidap penyakit yang disebut ekonomi biaya tinggi. Ya. Nah, berarti pemerintah harus memerangi ekonomi biaya tinggi. Caranya bagaimana? Perizinan harus dibuat demikian transparan, tidak ada pungutan, birokrasi harus betul-betul bersih. Jangan sampai investasi ini dijadikan lahan untuk justru untuk pungli, ya, untuk korupsi dan seterusnya. Jadi masalah kita berat sekali ya. Sampai dunia usaha mengatakan, sudahlah kita jangan membuat produksi sesuatu yang bisa dilakukan oleh Tiongkok. Nah, kalau seperti itu kita nggak bisa buat apa-apa dong. Ya. Jadi harus benar-benar dibenahi secara serius. Ya, kalau tidak deindustrialisasi kita akan menjadi lebih masif. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara pada 13 Agustus 2024. Presiden diantaranya menaikkan 2 isu krusial, yaitu menjaga daya beli masyarakat dan persiapan pilkada serentak mendatang. Bertempat di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para kepala daerah pada Selasa 13 Agustus 2024.
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan dua isu krusial, yaitu menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan pilkada serentak mendatang. Presiden menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten kota yang baru mencapai 31%, sementara di tingkat provinsi sebesar 41%. Kepala negara mengingatkan makin cepat realisasi APBD, maka makin baik dampaknya bagi perputaran uang dan daya beli masyarakat. Selain itu, terkait persiapan pilkada serentak pada bulan November mendatang, Presiden meminta agar anggaran untuk pilkada segera diselesaikan, serta memastikan keamanan dengan baik. Saya minta urusan anggaran harus segera selesai. Anggaran untuk pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan. Koordinasikan dengan Forkompinda. Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan pilkada serentak. Kalau dulu nggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak. Serentak semuanya. Sehingga betul-betul ini dibicarakan. Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sesuai dengan statement Presiden Joko Widodo, kalau kita melihat memang ada dua isu krusial yang telah dibahas, yaitu untuk menjaga daya beli saing, maksud kami menjaga daya beli masyarakat, dan persiapan pilkada serentak nantinya ini akan diselenggarakan ataupun meminta pihak kepolisian itu untuk mengamankan pilkada nanti 2024. Presiden dalam kesempatan tersebut juga menekankan kepada kepala daerah kemudian jika memang dinilai kekurangan dari segi tambahan untuk keamanan nanti dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada November mendatang, untuk jangan ragu untuk kemudian berkoordinasi untuk ada penambahan dari segi kekuatan ataupun keamanan dalam penyelenggaraan pilkada nanti. Kita akan ke informasi selanjutnya, di mana Presiden Joko Widodo merespon isu perihal mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Di mana juga nih Presiden menekankan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal Partai Golkar. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat ditanyakan awak media di sela kegiatannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden Jokowi menekankan bahwa mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar adalah urusan internal Partai Golkar, serta meminta awak media untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Airlangga dan juga Partai Golkar. Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan dalam internal partai ada proses mekanisme yang dijalankan. Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal partai. Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo turut menanggapi terkait dengan mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan berdasarkan pernyataan di tayangan sebelumnya bahwa hal tersebut merupakan internal partai, jadi silahkan ditanyakan langsung kepada Partai Golkar ataupun dari Airlangga Hartarto itu, Dewi. Karena kalau kita melihat bahwa memang mantan Ketua Umum Golkar ini, Airlangga, yang menyebutkan ini pengunduran dirinya untuk melihat bahwa nantinya juga memastikan sebagai stabilitas transisi untuk pemerintahan mendatang lebih tepatnya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti. Here all news around of the world for you. In the Palestine president's meeting with Putin in Moscow, he said that Palestine will never accept the expulsion of its citizens from Gaza. This was submitted in order to request Russia's help for the never-stop escalation between Israel and Palestine until now. The president of Palestine, Mahmoud Abbas, had a discussion with the president of Russia, Vladimir Putin, in Novograd last Tuesday. In this meeting, the president of Palestine discussed the current situation in the regional state of Palestine on the military escalation by Israel. In this discussion, Abbas does not accept the exposure of Palestinian citizens from the land of Gaza in Palestine. As a partners of the country which have been established since several decades, Abbas mentioned the existence of support from Russia. Tension in Gaza may edible over time. شكرا جزيلا فخامة الرئيس بوتين. أنا سعيد جدا أن أكون هنا في موسكو البلد الصديق الحقيقي للشعب الفلسطيني، وهذه الصداقة تربطنا منذ عقود طويلة بين الشعب الفلسطيني من جهة ثم الاتحاد السوفيتي ثم روسيا الاتحادية، وفي كل هذا الزمن كنا نشعر دائما وأبدا أن روسيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. Max Oller, Sinpo International News Report. Following the decision of the Bangladesh State Court on the reopening of the murder case of the former Prime Minister Sheikh Hasina, hundreds of supporters of the anti-discrimination student movement held a demonstration in the city of Dhaka, Bangladesh last Thursday. Hundreds of supporters of the anti-discrimination student movement contracted arrest when there was a court ruling regarding the opening of an investigation into the murder of the former Prime Minister Sheikh Hasina last Tuesday. The murder was based on allegations of genocide which were committed after several protesters died in the middle of the conflict. In the opening of this case, the Bangladesh court mentioned a number of names of former state officials who left their position after appointed by the government of Bangladesh. Max Oller, Sinpo International News Report. The contingent winning gold medals in the sport of Olympic wrestling for several editions returned to its original country Cuba after the closing of the 2024 Paris Olympics. Then, Monster of Wrestling along with other sports contingent passed the city of Havana after their return. The gold medal winner for 4 consecutive Olympics in the sport of wrestling returned to his countries of origin, Cuba, after competing at the 2024 Paris Olympic.
His return was welcomed immediately by the citizen of Cuba, along with other athletes from Cuban. On his achievement at the 2024 Paris Olympic, Nunes chose to retire from the sport of wrestling after successfully bagging a 5th medal while he competed at the Olympics. Max Oller, Sinpo International News Report. A total of 25 military health personnel from Indonesia arrived at the floating hospital in El-Arish City, Egypt last Saturday. The assignment was to carry out the humanitarian mission in Gaza for the first stage from the state of Indonesia. Total 25 military health personnel from Indonesia successfully arrived at the floating hospital in El-Arish City, Egypt last Saturday. This arrival also marks at the first stage of Indonesian health aid for the conflict occurring in Gaza. As much as 15 of the 25 health personnel in the first stage will be prepared in the Rafah Field Hospital, Gaza, while the rest will be in Egypt City. This floating hospital has been existent since February 2024 and has successfully cared for more than 1,000 of Palestinian citizens from top victim Israel attack. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan di mana petugas gabungan menggelar razia obat-obatan tanpa izin edar di sejumlah titik di kawasan Jakarta Barat. Dari beberapa toko yang dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 7 jenis obat-obatan tidak memiliki izin edar dan diperjualbelikan pengawas dan resep dari dokter.
Petugas gabungan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta Sudin Kesehatan Jakarta Barat melakukan razia terhadap toko-toko kosmetik yang menjual obat-obatan tanpa izin edar di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Satu persatu toko kosmetik yang ada di kawasan Kelurahan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat didatangi petugas. Berbagai merek produk kosmetik serta obat-obatan yang dijual para pedagang tak luput dari pemeriksaan petugas. Hasil dari operasi kali ini, dari beberapa tempat toko kosmetik yang dirazia, petugas mendapati satu toko kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Bahkan di salah satu toko, petugas menemukan obat-obatan yang harus menggunakan resep dokter, namun diperjualbelikan secara bebas. Sementara pemeriksaan toko-toko kosmetik yang menjual obat-obatan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi guna melindungi masyarakat agar tidak mengkonsumsi obat-obatan yang bisa membahayakan karena obat-obatan tersebut harus sesuai dosis dan harus menggunakan resep dokter. Kalau ini saya belum ada izin, cuma saya jualan kosmetik mau obat kan. Sekarang kan insya Allah mau izin. Berarti toko Bapak ini belum punya izin? Belum punya izin. Udah berapa lama Pak? Ya, hampir 20 tahun lah. 20 tahun nggak punya izin? Iya, dulu kan kecil Pak. Jadi kecil kita ngurutin duitnya nggak ada. Sekarang udah lumayan, udah ada rezeki. Ya kan? Insya Allah dah, besok saya ke wali kota saya urus. Hari ini kita akan melakukan operasi atau pemeriksaan toko dan warung obat maupun kosmetik yang berada di wilayah Jakarta Barat. Tentunya kegiatan kita ini didukung oleh jajaran TNI dan Polri dan juga disupport oleh jajaran Dinas Kesehatan maupun dari BPOM. Kita akan melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan dialog, wawancara ya secara detail sehingga tujuan kita adalah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Jangan sampai ada toko maupun warung ya apapun itu namanya ya di wilayah kita yang menjual yang barang-barang tidak layak, tidak berizin, tidak legal, dan sebagainya. Selanjutnya, petugas menyita 7 jenis obat tanpa izin edar, di mana obat-obatan ini kemudian dibawa oleh petugas BPOM DKI Jakarta untuk dilakukan uji lab lanjutan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebuah langkah yang patut diapresiasi, petugas kemudian merazia terkait dengan obat-obatan tanpa izin edar karena lagi-lagi ini bisa merugikan bagi terutama konsumen. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana aksi pencurian dialami pemilik warung yang merupakan warga desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di mana juga kali ini 3 orang pria nekat mencuri tabung gas LPG dengan modus yang cukup licik dan juga berpura-pura membeli rokok. 3 remaja di Bekasi kabur setelah melakukan pencurian tabung gas LPG di sebuah warung di Tambelang pada Minggu 11 Agustus 2024. Aksi pencurian tabung gas tersebut terekam CCTV milik warga di dekat lokasi. Dalam tayangan CCTV menunjukkan 3 remaja itu berhenti di depan warung menggunakan motor jenis Honda PCX berboncengan 3. Selanjutnya setelah satu pelaku berpura-pura membeli rokok. Namun saat pemilik warung lengah, satu pelaku langsung mengambil gas LPG dan menancapkan motornya. Melihat ketiga pelaku kabur, pemilik warung pun langsung mengejar dan berteriak ke pelaku. Adapun ciri-ciri pelaku yang terlihat jelas di CCTV yakni 3 orang remaja menggunakan sweater dan kaos biru, sementara 1 orang mengenakan jaket merah dan topi kuning. Pemilik warung berharap para pelaku segera mengembalikan tabung gas yang dicurinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, puluhan anak geng motor terlibat aksi saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan di Jalan Panjang Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Beberapa peserta bahkan sempat bersembunyi di saluran air saat akan diamankan petugas kepolisian. Inilah aksi saling serang antar geng motor di Jalan Panjang Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain membekali diri dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam, komplotan antara 2 kelompok geng motor ini juga saling serang dengan menggunakan petasan dan batu. Tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Barat yang tengah patroli langsung bergerak cepat membubarkan para peserta tawuran. Alhasil sebanyak 29 orang anggota geng motor yang mayoritas masih berusia remaja ini berhasil ditangkap petugas kepolisian. Bahkan beberapa peserta sempat bersembunyi di saluran air sebelum akhirnya diamankan. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis golok, celurit, dan pedang yang dibuang oleh para peserta tawuran ke saluran air. Diamankan oleh tim presisi Polres Jakarta Barat. Kita sebagai warga nggak bisa bergerak karena dia membawa sajam dan petasan. Setelah tim presisi masuk, berhasil diamankan
berjumlah sekitar 29 orang, itu gabungan anak geng motor dari wilayah masing-masing. Saat ini ke-29 anak geng motor tersebut telah diamankan kepolisian ke Mapolsek Kebun Jeruk untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ini menangkap pemeran pria dalam video asusila yang melibatkan anak artis atau mantan vokalis Naif. Selain mengamankan pemeran pria berinisial AP, penyidik juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya 2 unit telepon genggam, flash disk, laptop, dan akun email. Pria berinisial AP ditangkap petugas Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya di Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Di hadapan penyidik, AP sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya telah menyebarkan video asusila bersama Ade. Penyidik pun melakukan penggeledahan di kamar AP dan juga menemukan beberapa bukti. AP, pemeran pria dalam video asusila bersama anak musisi David Naif, berinisial Ade pun pasrah digelandang petugas ke Polda Metro Jaya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 2 buah telepon genggam, flash disk berisi video asusila, laptop, dan akun email yang digunakan untuk menyebarkan video asusila. Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan intensif untuk menggali motif pelaku menyebarkan video asusila tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, di mana Polda Metro Jaya mengungkap motif yang di penyebaran video syur anak artis sekaligus mantan vokalis Naif yang disebarkan oleh pemeran pria atau mantan kekasih Ade yang saat ini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka berinisial AP, dirinya mengaku sakit hati lantaran diputuskan oleh Ade dan menyebarkan video syur tersebut ke platform X untuk mempermalukan Ade. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan kasus video syur anak artis sekaligus mantan vokalis band Naif yang beberapa waktu viral di media sosial. Setelah menangkap 2 orang penyebar video, penyidik kembali menangkap pemeran pria atau mantan kekasih Ade di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur pada tanggal 10 Agustus lalu. Setelah dilakukan integrasi singkat oleh penyidik, awalnya AP tidak mengakui perbuatannya tersebut setelah penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti. Akhirnya AP mengaku bahwa dirinya lah yang merekam video syur tanpa diketahui oleh Ade pada bulan Desember tahun 2022 lalu dan mengaku merekam video syur tersebut berkali-kali yang bertempat di rumahnya. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengatakan tersangka AP mengaku bahwa dirinya lah yang pertama kali menyebarkan video syur itu di platform X untuk mempermalukan Ade karena telah mengakhiri hubungan dekat dengannya, sekaligus agar orang lain bisa berfantasi dan juga merasakan sensasi berhubungan badan dengan Ade. Selain menangkap pemeran pria, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa 1 buah laptop, 2 buah handphone, dan 1 buah flash disk yang berisi video syur dirinya dengan Ade. Tersangka yang ketiga yang diamankan oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya adalah saudara AP. Ini saudara AP. Saudara AP, kan? Yang bersangkutan adalah sebelumnya pernah dekat dengan saudari Ade yang telah merekam beberapa kali ya, foto dan video yang bermuatan konten pornografi, asusila, melanggar asusila tanpa diketahui dan juga tanpa izin dari saudari Ade. Saat ini tersangka AP telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya polisi mengungkap fakta terkait dengan kasus video syur viral yang pemerannya mirip dengan anak artis sekaligus ex-vokalis band Naif David Bayu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, anak David Bayu berinisial Ade mengaku bahwa pemeran video syur yang viral di media sosial tersebut adalah dirinya. Kasus video syur yang viral di media sosial ini mencuat pada saat seseorang berinisial F melaporkan kasus ini ke Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Setelah menerima laporan polisi tersebut, penyidik pun menangkap 2 orang tersangka yang berperan sebagai penyebar video syur tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Informasi selanjutnya, anak artis sekaligus musisi David Bayu berinisial AD kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai pelapor terkait kasus penyebaran video syur di media sosial yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Laporan polisi tersebut didasari adanya ancaman yang dilakukan AP terhadap AD dengan mengatakan akan menyebarkan video syur apabila AD memutuskan hubungan. Didampingi ayah dan kuasa hukumnya, AD tiba di Mapolda Metro Jaya pada Selasa siang. Kedatangannya di Mapolda Metro Jaya adalah untuk memenuhi panggilan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi pelapor terkait laporan polisi yang dilayangkannya pada tanggal 7 Agustus lalu. Kuasa hukum AD Sandi Arifin mengatakan hari ini kliennya diperiksa sebagai saksi atas laporan polisi yang dilayangkan tak lama setelah AP mengancam AD dengan menyebut akan menyebarkan video syur yang disimpannya tersebut. Kami akan melanjutkan proses berita acara pemeriksaan tambahan terkait adanya laporan yang sudah kami laporkan pada tanggal 7 Agustus melalui kuasa hukumnya yang Sandi Purba. Hari ini kita datang kemari untuk melengkapi keterangan dan juga beberapa bukti. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, khususnya Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas penangkapan yang sudah kemarin kita dapat informasi, dan kami juga sudah menyampaikan kepada Mas David, klien kami. Hari ini kita menambah beberapa keterangan dan bukti. Selain itu, ayah AD, yakni David Bayu, mengatakan dirinya tak kenal dengan mantan kekasih anak perempuannya tersebut dan menyebut bahwa kondisi kesehatan anaknya sedang tidak baik lantaran belum bisa menerima permasalahan yang terjadi saat ini. David Bayu juga menyebut akan selalu mendampingi buah hatinya tersebut hingga kasus ini selesai. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya bekerja sama dengan baik mengusut langsung lah untuk masalah ini. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Terima kasih. Ada mau ketemu tersangka nggak? Ada lihat mau ketemu tersangka? Sebelumnya sempat kenal Bang sama kondisi Audrey gimana sekarang? Sebenarnya hari ini dia masih enak badan, masih shock dan belum bisa menerima realitas sedikit kayaknya. Jadi saya harus mendampingi selalu, tapi kan hari ini ada panggilan kan. Ada pendampingan psikolog ya, atau seperti apa? Ya, belum sampai pendampingan psikolog, tapi sebagai orang tua saya dampingi yang paling utama sih. Ditemui di lokasi berbeda, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa pelaku telah mengakui telah mengancam Ade akan menyebarkan video syur tersebut. Pengancaman itu terjadi lantaran AP tak terima cintanya diputus oleh Ade. Ada ancaman terhadap saksi Audrey Davis ya, yang dilakukan oleh tersangka AP untuk menyebarkan konten video yang bermuatan asusila maksud. Seperti itu. Ancamannya kalau misalkan putus atau gimana Pak? Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media pada tanggal 7 Juli 2024 yang lalu saksi saudari Audrey Davis melalui kuasa hukumnya juga telah membuat laporan dugaan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan dan atau mendistribusikan informasi ataupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila untuk diketahui oleh umum. Nah, itu sudah dilaporkan di SPKT Polda Metro Jaya oleh saksi Audrey Davis melalui kuasa hukumnya. Sebelumnya, setelah memeriksa anak musisi David Bayu berinisial AD, beberapa kali penyidik menangkap mantan kekasih AD berinisial AP di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Dari rumah tersebut, petugas menyita beberapa barang bukti, diantaranya sebuah laptop, 2 buah handphone, 1 buah flash disk berisi video tidak senonoh. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Berdasarkan tayangan sebelumnya, memang berarti ini ada babak baru terkait dengan kasus ini, di mana
adanya ancaman kemudian yang dilakukan oleh tersangka terhadap AD dengan penyebaran video syur tersebut. Kalau kita melihat bahwa memang ini berbentuk ancaman dan masih dengan laporan polisi ini didasari dengan penyebaran video syur ini akibat sakit hati lebih terutama, dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua untuk segera dituntaskan apalagi tersangka yang sudah menyebarkan video syur ini. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana kebakaran yang juga melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Manggarai Jakarta Selatan ini membuat petugas terpaksa menutup akses Jalan Saharjo menuju Tebet Jakarta Selatan ditutup. Akibat penutupan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Saharjo menuju Jalan Tambak dijadikan satu arah sehingga mengalami kemacetan yang cukup panjang. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan Saharjo Tebet Jakarta Selatan di kedua arah. Selasa siang, nampak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mengalami kemacetan di akses jalan tersebut karena dijadikan satu arah. Menurut pengendara ojek online, dirinya merasakan kemacetan sejak siang tadi dikarenakan adanya penutupan jalan. Dirinya terpaksa menaruh kendaraannya dan berjalan kaki untuk mengambil orderan untuk pekerjaannya. Di jalan ditutup apa gimana, Bang? Jalan ditutup. Ini Abang mau orderan put. Ini Jadi, harus jalan ke tempat restonya. Iya. Sempat macet gak sih, Bang? Sempat macet sih. Dari jam berapaan? Jam 2:30-an kayaknya. Dari arah mana ke mana, Bang, macet, Bang? Macetnya dari Manggarai ke Saharjo. Saharjo. Ini dijadi satu arah, Bang, ya? Kayaknya dijadi satu arah kayaknya sini. Akibat penutupan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Saharjo menuju Jalan Tambak dijadikan satu arah sehingga mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, di mana Korporat Sekretari KAI Komuter Line Joni Martinus ini menyampaikan bahwa kebakaran di permukiman warga Manggarai ini tidak mengganggu operasional komuter lain. Informasi ini juga disampaikan melalui press release pada 13 Agustus 2024. Joni Martinus mengimbau pengguna komuter lain untuk mengikuti aturan dan arahan dari petugas komuter lain dan stasiun demi keselamatan penumpang. Usai terjadinya kebakaran di permukiman Manggarai pada Selasa kemarin, Korporat Sekretari KAI Komuter Joni Martinus menyampaikan press release sebagai tanggapannya. Ia mengatakan saat ini kebakaran yang terjadi di permukiman warga Manggarai dapat dipastikan tidak akan mengganggu operasional perjalanan komuter lain. Ia mengatakan kondisi pelayanan di stasiun Manggarai tetap berjalan dengan kondusif meskipun tampak dipadati warga yang terkena dampak kebakaran mengungsi di bagian pintu barat stasiun, sehingga pengguna komuter lain dihimbau untuk menggunakan jalur keluar dan masuk dari pintu timur stasiun Manggarai. Sementara sejumlah petugas tetap dikerahkan menjaga pintu barat stasiun untuk mengamankan pengungsi. Lebih lanjut, KAI Komuter menghimbau agar pengguna komuter lain mengikuti aturan dan arahan dari petugas di stasiun Manggarai demi keutamaan keselamatan penumpang. Musibah kebakaran yang terjadi di pemukiman warga sekitar stasiun Manggarai pada Selasa sekitar pukul 02.30 dini hari tadi tidak mengganggu operasional perjalanan komuter lain dan juga pelayanan kepada pengguna tetap berjalan normal. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, KAI Komuter mengeluarkan semua rangkaian komuter lain Basuta dari gudang depo overhaul yang berada di samping lokasi kebakaran. Kemudian imbas dari kebakaran tersebut, di area pintu barat stasiun Manggarai saat ini masih dipadati warga yang mengungsi sementara waktu. KAI Komuter juga mengatur dan menyarankan semua pengguna komuter lain yang akan naik dan turun di stasiun Manggarai melalui pintu sisi timur stasiun. Untuk keselamatan dan kenyamanan, kami menghimbau agar mengikuti aturan dan arahan petugas, baik di dalam komuter maupun di area stasiun. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dan beruntungnya terkait dengan kebakaran yang kemudian berada di area Manggarai ini tidak menyebabkan gangguan operasional untuk bagi para pengguna komuter lain, dan diharapkan memang para pengguna komuter lain ini mengikuti arahan dari petugas agar lagi-lagi ini sebagai bentuk koordinasi pasca terjadinya kebakaran di area Manggarai. Benar sekali, kalau kita melihat memang ini operasional sudah dilakukan dan di mana BPBD diketahui juga ini terus berupaya untuk melakukan penanganan, baik yang di mana untuk membagikan korban, maksud kami membagikan penanganan bagi korban yang terdampak pada kebakaran di Manggarai tersebut. Dan informasi tadi pemirsa menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Malik. Dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.